Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Lur? Gimana kabar tanggal muda? Gimana kabar kalian yang sudah gajian? Gimana kabar cicilan? Gimana pula kabar pinjaman? Mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja ya. Ceritanya kali ini kita akan menyeberang ke negara tetangga, yaitu negara Cina alias Tiongkok, mengurai film petualangan yang berjudul The Climber. The Climber adalah film kisah nyata, film aksi petualangan yang mengisahkan pendakian bersejarah Gunung Everest oleh tim pendaki Tiongkok pada tahun 1960 dan 1975. Film ini menceritakan perjuangan tim pendaki Tiongkok yang berusaha menaklukkan sisi utara Gunung Everest, jalur yang lebih berbahaya dan belum pernah ditaklukkan sebelumnya. Sebetulnya pada tahun 1960, Tiongkok berhasil mencapai puncak Everest. Namun karena tidak ada bukti yang nyata, maka seluruh dunia, khususnya media barat, tidak mengakui pencapaian itu. Namun 15 tahun kemudian, pemerintah Tiongkok membuka kembali pendakian selanjutnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok pun mampu memberikan bukti kepada semuanya. Dengan menyediakan air kopi hitam, ditemani kacang rebus bekas selamatan, dan gorengan ketan yang sudah tidak angetan, dimohon jangan rebutan. Mari kita langsung saja nonton alur ceritanya, seriusan. Pada tahun 1960, Cina sedang mengalami krisis di mana-mana, termasuk sengketa perbatasan wilayah dengan para negara tetangga. Di antaranya adalah kepemilikan Gunung Everest, yaitu gunung tertinggi di dunia. Negara tetangga berencana akan naik dari arah selatan, namun Cina akan naik dari arah utara. Cerita bermula dari seorang guru bernama Fang Wuzhou. Ketika dia sedang memberikan materi mengenai Gunung Everest, ada seorang murid bertanya kepadanya. Katanya ketika dia membaca buku di perpustakaan dari buku kalangan barat, mereka menolak mengakui bahwa kalian pernah ke puncak Everest. Sontak membuat Fang Wuzhou kaget dan terkejut. Langsung dia teringat tentang bagaimana perjuangan menjadi seorang pendaki Gunung Everest di masa lalu. Pada tahun 1960, suatu rombongan terdiri dari 10 orang melakukan pendakian untuk pertama kalinya. Mereka dihadang oleh longsor salju yang sangat dahsyat. Sontak membuat mereka panik lari dan berhamburan. Songlin terbawa badai, namun Fang Wuzhou dengan refleks melompat mencoba menangkapnya. Saat Songlin akan terlepas dari ikatan tali, dia mencoba memberikan kamera kepada Fang Wuzhou. Namun saat kamera itu dipegangnya, Fang Wuzhou lebih memilih melempar kamera itu dan menangkap Songlin lagi. Saat badai mereda, kapten mereka rupanya membentur sebuah batu besar yang membuatnya terkapar. Sebelum wafat, dia berpesan kepada Wuzhou untuk menggantikannya sebagai kapten dan menuntaskan pendakiannya sampai ke puncak Everest, agar seluruh dunia tahu bahwa Cina bisa mencapai puncak gunung tersebut. Saat mereka mencapai puncak, mereka bingung karena jalan buntu dan menurun lagi. Ketika melihat sekelilingnya, kini mereka baru sadar bahwa mereka telah berada di tempat tertinggi. Saat itulah tanggal 25 Mei tahun 1960 pukul 4.20 pagi. Akhirnya untuk pertama kalinya orang Cina melalui lereng utara bisa mencapai Gunung Everest. Saat akan menancapkan bendera, namun mereka bingung, tidak memiliki tiang, oleh karena itu mereka berinisiatif mengubur bendera itu di dalam sebuah senter baterai. Fang Wuzhou kini sudah pulang kembali. Dia coba menemui gadis pujaan hatinya, yaitu Su Ying. Seperti biasa, mereka selalu menghabiskan waktunya di sebuah pabrik tua kosong, tempat di mana mereka biasa bertemu. Wuzhou memberikan sebuah buku kepada Su Ying, yang isinya perjalanannya sebagai seorang pendaki yang mendaki berbagai gunung, dan itu dia persembahkan untuknya. Tatkala Wuzhou ini mengucapkan perasaan hatinya, tiba-tiba Jebu memanggil untuk segera turun, karena dia mendapatkan sebuah surat dari Rilovsky, seorang guru pendaki profesional dari Uni Soviet.
Ketika surat dibacakan, isinya yaitu sebuah syarat-syarat seorang pendaki diakui mencapai puncak Gunung Everest adalah: pertama, dia harus meninggalkan jejak di atas puncaknya. Yang kedua, ada bukti foto di atas puncak dan sekelilingnya. 国际登山界都是这么做的。祝好。 Mendengar isi surat tersebut, ada perasaan sedih dan kecewa karena perjuangan mereka tidak dianggap oleh media luar. 好，别管，不管是我们今天 Setelah peristiwa itu, negara Cina mengalami masa-masa krisis yang sangat sulit, dan tim pendaki gunung akhirnya dibubarkan. 3 pendaki orang yang mencapai puncak Everest tersebut akhirnya berpisah dan kembali pada kesibukan masing-masing. Termasuk Wang Wuzhou yang berprofesi sebagai karyawan pabrik ketel uap dan sekali-kali jadi guru pengganti. 1924年，访风峰顶，最终 Xin kembali saat Wuzhou menerangkan kepada muridnya saat negara lain dan para murid-muridnya tidak mempercayai mereka sebagai pendaki gunung Everest. 人类是注定要走向未来的，我们就要在这个不断探索未知世界的过程当中，这个就是从珠峰峰顶带回来的化石。 Kemudian mereka menjatuhkan sebuah fosil yang didapat dari atas puncak Everest. Seketika itu, Wuzhou mencoba menahan emosinya. Setelah itu, dia berhenti menjadi sebagai guru. 至于我们俩结缘的无人区， Su Ying berpamitan kepada Wuzhou. Dia akan melanjutkan studinya ke Uni Soviet karena dia telah mendapatkan beasiswa dari universitasnya. Namun sebelum berangkat, dia menagih janji ucapan Wuzhou yang belum dia katakan saat di atas pabrik itu. Karena dia tak ada jawaban, Su Ying meluapkan emosinya dan memaksa lagi Wuzhou untuk menuntaskan perkataannya yang kemarin. Saat Wuzhou ingin mengatakannya, lagi-lagi gangguan dari luar mencoba mengusiknya. Ada seorang yang melempar batu ke arahnya dan mengatakan Wuzhou adalah seorang pendaki pembohong. Tentu membuat Su Ying menjadi bertambah emosi lagi. 13 tahun berlalu, China membentuk lagi tim pendaki Gunung Everest dan mengukur kembali ketinggian gunung tersebut. Pemerintah memanggil Wang Wuzhou sebagai tim pendaki nasional lagi. Wuzhou mencoba menghubungi teman-temannya, namun kali ini Li Guoliang, seorang fotografer, bergabung ke dalam timnya. Wuzhou bertemu dengan Song Lin lagi, namun kali ini Song Lin begitu dingin ketika Wuzhou ingin memeluknya. Dia lebih memilih memeluk Jibu teman satunya, dan dia hanya menjabat tangannya saja. 老队长，我们会来。 Pada malam harinya, mereka bertiga berkumpul dan berdiskusi. Namun dengan nada emosi, Song Lin bertanya kepada Wuzhou, kenapa dia membuang kamera yang diberikan kepadanya saat itu. Gara-gara Wuzhou membuang kamera, negaranya jadi tidak diakui sebagai penakluk Gunung Everest. Wuzhou terdiam sejenak, kemudian membalikkan pertanyaannya. Jika kamu diberi satu kesempatan untuk menyelamatkan sesuatu, kamu lebih memilih kamera atau menyelamatkan temanmu sendiri, kata Wuzhou. Karena tidak bisa menjawab, dengan nada emosi, Song Lin berjanji, jika dia diberi satu kesempatan lagi, dia akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamera. Song Lin menginginkan Wuzhou meninggalkan bukti dan menyelesaikan misi pendakiannya dengan cara apapun. Dengan perasaan penuh emosi, Song Lin langsung meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, para peserta diberikan materi mengenai Gunung Everest dan cuaca di sekitarnya, juga seperti persiapan apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang akan ditemukan di jalan. Para peserta tidak harus pintar saja, namun juga fisik haruslah kuat, karena cuaca di sana sangatlah ekstrim. Oleh karena itu, mereka dilatih fisiknya agar terbiasa di medan sesungguhnya. 但是我相信，在你们成功，全世界人民都知道你们是谁。 Saat akan memasuki hari kedua, para peserta semuanya melakukan latihan fisik. Banyak peserta yang tidak bisa mencapai batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia, karena minimnya waktu yang disediakan oleh panitia cuma 3 menit. Sedangkan para peserta baru melakukan latihan fisik pertamanya. Peserta sangat mengeluhkan dan tidak sanggup melakukan waktu yang disediakan oleh panitia, karena menurut mereka itu tidaklah cukup untuk mencapai finish.
Untuk menjawab ketidakyakinan mereka, Fang Wuzhou sebagai pelatih mencoba memberikan contoh kepada para peserta didiknya. Dan akhirnya dia bisa memberikan contoh waktu yang cepat, yaitu 2 menit 30 detik. Latihan pendakian pertama dilakukan di ketinggian 7.000 meteran. Karena untuk pendakian Gunung Everest tidak bisa dilakukan sekaligus sampai ke atas puncak, perlu ada pemanasan dan penyesuaian terhadap medan yang sesungguhnya. Saat semuanya akan turun, salah satu peserta ada yang terperosok, jatuh, dan meluncur ke bawah. Sontak membuat Wuzhou bergerak cepat melakukan tindakan penyelamatan. Dengan keahliannya yang sudah terlatih dan kecepatannya di medan ekstrim, akhirnya dia bisa menangkapnya meski sedikit lagi akan masuk ke dalam retakan jurang es. 这两个不是别帮你们活着吗？没事吧？ Di sebuah kuil yang letaknya tidak jauh dari pos pendakian, tidak sengaja Fang Wuzhou bertemu Su Ying lagi. Su Ying merasa kehilangan saat Wuzhou pergi tanpa kabar. Terlebih Wuzhou mengatakan perasaannya yang hingga kini masih mengharapkan adanya kepastian tentang hubungan di antara mereka. Dan kini mereka dipertemukan kembali dalam sebuah proyek pemerintah, yaitu pendakian Gunung Everest. Di sini Su Ying bertindak sebagai ahli meteorologi, khususnya memantau kondisi cuaca di Gunung Everest. 气象组负责人徐英正式向你报道。报告完毕。 Percobaan pendakian kedua dilakukan kembali. Dengan menaruh anak tangga yang panjang, peserta diharuskan melewati jurang es yang sangat besar. Pada saat mencapai ketinggian 7.500 mdpl, Su Ying memprediksi kecepatan angin akan bertambah lebih kencang di luar prediksi. Dia menyarankan agar para pendaki jangan melanjutkan perjalanannya karena sangat berbahaya. Namun Song Li sebagai pemimpin tim, dia ingin perjalanan tetap dilanjutkan mengingat jumlah oksigen semakin menipis. Tak ada pilihan bagi Wuzhou, dia pun menuruti permintaan Song Lin dan perjalanan pun tetap dilanjutkan. Pada ketinggian 8.300 mdpl, angin berembus semakin kencang. Wuzhou memutuskan membangun tenda untuk menghangatkan badan. Namun apa yang terjadi? Setelah tangga membentur sebuah batu besar, mereka hampir saja terpental terbawa angin. Dengan perjuangan yang begitu susah payah, hampir saja batu itu mengenai mereka. Hingga tiba pada esok hari, badai sudah mereda. Namun Yang Guong tidak bisa menggerakkan kakinya. Terpaksa mereka pun membawanya kembali ke markas. Pendakian pun terpaksa dihentikan dan memutuskan untuk mundur dan turun kembali. Namun mereka telah lost kontak dengan tim meteorologi. Percakapan terakhir dengan tim meteorologi, sepertinya mereka juga akan menarik mundur timnya. Berkali-kali dihubungi, namun tidak ada jawaban. Adegan dramatis terjadi tatkala Wuzhou menemukan Su Ying. Bongkahan batu es besar persis di atasnya jatuh dan hampir mengenai kepalanya, namun Wuzhou dengan refleks melindunginya dengan pasang badan agar tidak mengenainya. Meskipun Wuzhou belum pernah menyatakan perasaannya, namun dengan cara memperlakukannya, dia sudah cukup menunjukkan rasa cintanya kepada Su Ying. Keesokan harinya, semua kru mengadakan rapat lagi mengenai percobaan pendakian untuk ketiga kalinya. Melihat kondisi yang ada dan kondisi kapten yang begitu capek setelah pendakian, Li Guoliang mencoba mengajukan diri sebagai kaptennya. Namun Wuzhou menolaknya karena menurutnya dia belum mampu menaklukkan medan yang sesungguhnya, medan yang lebih berat dari kemarin.
Hanya berbekal pelatihan yang diberikan oleh panitia kemarin, itu tidaklah cukup untuk mendaki Gunung Everest. Diperlukan fisik yang kuat dan banyak pengalaman. Namun Li Guoliang tetap memaksa pada pendiriannya, karena menurutnya negaranya butuh banyak regenerasi. Apabila generasi yang tua sudah tiada, maka yang mudalah yang akan melanjutkannya. Melihat kesungguhannya ingin menjadi kapten dan menaklukkan Gunung Everest, maka Song Lin dengan bangga menyerahkan kepemimpinannya pada Li Guoliang. 绝对不行。拍下360度影像资料。 Keesokan harinya pun perjalanan dilanjutkan kembali, sambil mengabarkan perjalanan yang telah dicapai. 到达第2台阶，李队长刚才好。我建议你们原地调整30分钟。 Pada ketinggian 8.680 mdpl, mereka membutuhkan kurang dari 200 meter akan segera menuntaskan pendakiannya. 我们已经到达第2台阶岩壁。大铁咱顶了。 Namun tiba-tiba salah satu rekannya ketika ingin segera naik ke atas, kakinya terpleset dan terjatuh. Hingga tabung oksigen yang dibawanya meleset dan mengenai kepala Li Guoliang. Setengah pingsan dia pun meluncur ke bawah dengan menyeret beberapa kru lainnya, dan apa yang terjadi? Setelah kepergian Li Guoliang, mereka menerima kabar dari pusat bahwa pemerintah memutuskan tim pendakian nasional dihentikan dan dibubarkan. Seluruh peserta yang ada di markas untuk segera bergegas pulang ke rumah masing-masing. Dengan memberikan semangat yang kuat, dia yakin bahwa Wuzhou akan mencapai puncak lagi. Karena setelah mengamati beberapa hari, prediksinya pada kesempatan kali ini, cuaca akan segera membaik. 我们连续4天，然后呢？然后我们很可怕。哎呀，我的胖妞！希望你是对的，但如果你错了呢？ 像这种天气情况，怎么会有好的窗？ Setelah mengalami perdebatan yang panjang, akhirnya tim pendakian dilanjutkan kembali. 大本营不能，要在现场提供技术。血我不认了，比这座山还重。 Baru mencapai 6.700 meter, mereka dihadapkan lagi dengan longsor salju yang sangat besar. Sontak membuat barisan pendakian jadi kocar-kacir. Dengan cepat Wang Wuzhou langsung melompat dan menancapkan kedua kampak saljunya melewati celah bongkahan salju yang sangat dalam. Begitu semua tali terpasang, satu persatu para kru langsung menyeberanginya. Hingga tiba giliran Jiebu. Dia terjebak di tengah-tengah jurang dan tidak bisa bergerak turun karena tersangkut oleh tiang kamera. Tanpa berpikir panjang, semuanya bersatu menarik tambang yang terhubung oleh Jiebu. Melihat kameranya yang akan jatuh ke dalam jurang, Wuzhou dengan cepat langsung melompat dan menangkapnya. Dan akhirnya dia terkubur dengan tumpukan salju yang dalam. Tanpa menunggu lama, perjalanan dilanjutkan kembali. Tampaknya angin belum menunjukkan akan segera mereda. Kecepatan angin mencapai 21 km per jam, yang membuat para pendaki berjalan dengan sangat hati-hati. Salah sedikit akan terpeleset jatuh ke bawah. Su Ying menginformasikan kepada para pendaki agar berhenti dulu dan jangan bergerak. Namun sayang, angin begitu kencang membuat transmisi komunikasi menjadi sangat buruk dan tidak terhubung dengan mereka. Saat komunikasi sudah terhubung lagi, dengan kondisi fisik yang sudah melemah, Su Ying memperingatkan Wuzhou untuk berhenti sejenak, karena akan ada badai besar lagi di hadapannya. Dengan setengah memaksa, Wuzhou meyakinkannya bahwa perjalanannya sudah sangat dekat dan ingin segera menuntaskannya. Dengan kondisi yang sangat lemah dan permintaan untuk terakhir kalinya, Su Ying memohon dengan sangat. Namun belum sempat dia bicara banyak, Su Ying menghembuskan nafas terakhirnya.
我想，我现在就要娶你。 Setelah beberapa jam lamanya, waktu yang telah ditentukan oleh Su Ying, akhirnya Wuzhou melanjutkan lagi pendakiannya. Satu persatu alat-alat dipersiapkan untuk menaiki tangga terakhir. Setelah kurang dari 200 meter, akhirnya untuk kedua kalinya, Wuzhou beserta para rombongannya kini mencapai puncak gunung Everest lagi. Dengan kondisi yang melemas dan sisa tenaganya, Wuzhou mengabarkan kepada markas bahwa dia telah sampai puncak pendakiannya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, bendera Cina bisa dikibarkan di atas puncak tertinggi dunia. 一起参标！你看看，为少年们以救恩。高松指挥，独木狼马更。 Dan film pun selesai.